بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله يقول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ada berapa? 12 bulan dalam setahun. Dan alhamdulillah kita dengan kumandang azan maghrib tadi memasuki tanggal 1 bulan Muharram. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 bulan Muharram, tahun baru. Maka jangan kita cacatkan lagi tahun ini. Kita sudah awali dengan maghrib berjamaah. Yang kita niatkan insya Allah kita sampai waktu Isya. Sampai waktu Isya. Nanti waktu Isya insya Allah kita sholat berjamaah. Jadi kita mengawali tahun baru kita ini sudah dengan sholat berjamaah. Insya Allah komitmen mulai sekarang 5 waktu berjamaah. Komit ente. Besok subuh berjamaah. Dan komitmen insya Allah mulai sekarang sholatnya di awal waktu. Waktu Nabi kita Muhammad SAW ditanya, apakah amalan yang termulia? Maka qal? Yaqulu Nabi SAW, as-salah fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Naam. Thumma ayya Rasulullah, kemudian apa lagi? Thumma birrul walidain. Bakti sama orang tua. Thumma ayya Rasulullah? Al-jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya salam, bilang ente, ya salam. Alhamdulillah. Jadi ini kita berada di bulan apa? Al-Muharram. Sebagaimana tadi saya sudah bacakan surah At-Taubah ayat 36. Jumlah bilangan bulan yang ditetapkan oleh Allah ada berapa? 12 bulan. Model hitungannya ada 2. Ada hitungan pakai bulan, ada hitungan pakai matahari. Ada syamsiyah, ada qamariyah. Yang umat Islam pakai itu qamariyah. Makanya yang berhak ngomong bulan tuh kita. Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal. Benar, memang hitungannya pakai bulan, bukan pakai matahari. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya perubahan tanggal dalam Islam itu dengan kumandang azan maghrib. Satu-satunya agama yang menyambut tanggal barunya dengan ibadah cuma Islam. Tiap hari. Begitu tanggal baru masuk, Allahu Akbar, Allah
azan. Cuman Islam. Terus diwajibkan sholat maghrib. Makanya diusahakan kalau sebelum maghrib sudah fokus kepada ibadah. Jangan sama yang lain. Karena Anda mau nutup tanggal Anda dan Anda mau membuka tanggal yang baru. Jadi kita komitmen istiqomah. Ada 12 bulan. Pastinya antum hafal semua nama bulan-bulannya ini. Coba sebutin, ayo. Jadi saya tahu yang nggak hafal siapa ya? Ini pakai masker kan jadi nggak ketahuan. Mau gini-gini aja. Lagi pakai masker kagak ketahuan udah. Yang pertama bulan Muharram. Kedua, tiga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah nih. Banyak yang belum hafal, sebagian hafal. Yang pertama bulan Muharram, kedua bulan Safar, ketiga Rabiul Awwal, keempat tahun nih. Rabiul Akhir udah. Yang kelima Jumadil Awwal, keenam tahun nih. Jumadil Akhir. Ketujuh bulan Rajab, kedelapan Sya'ban, ke-9 Ramadan, ke-10 Syawal, ke-11 Zulqa'dah, ke-12 Zulhijjah. Nah, itu hafal ujungnya. Kenapa ujungnya doang dia hafalin? Mulai sekarang kita hafalin. Dan kita sekarang berada di awal tahun, yaitu bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan yang termasuk bulan-bulan mulia. Yang 3 datangnya berurutan, yang 1 sendirian, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sanah 12 syahran minha arba'atun hurum. 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 3 bulan haram, artinya bulan-bulan mulia. Thalath mutawaliyat, yang 3 berurutan datangnya. Zulqa'dah, bulan ke-11, 2 bulan lalu. Wa Dzulhijjah, bulan kemarin. Wal Muharram, sekarang. Berurutan enggak? 11, 12, 1. 11, 12, 1. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumadai wa Sya'ban. Dan nanti datang lagi bulan Rajab yang datangnya setelah bulan Jumadil Akhir dan sebelum Sya'ban. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan hadis ini riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya tidak ada khilafiyah bainal ulama tentang bulan-bulan haram itu kapan. Ya ini 3 berurutan, 1 sendirian. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab bulan ke-7. Ya salam. Bukan kopi, susu. Jazakumullah. Ini kenapa jadi beginian batakannya? Itu mah tutup kue. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya salam, ya salam. Jadi begini, bapak-bapak, saya mau berbagi ilmu. Ada guru besar dari Mekah, almarhum As-Sayyid Profesor Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah tabaraka wa ta'ala.
Lulusannya banyak di Indonesia. Jadi kiai-kiai besar lulusannya semua jadi kiai besar, jadi habaib besar semua. Lulusannya beliau. Dan beliau punya kebiasaan kalau masuk 1 Muharram, kalau masuk apa? Malamnya ya. Malamnya masuk malam 1 Muharram, beliau menganjurkan beliau, keluarganya dan para jamaahnya itu minum susu putih. Cuman bedanya saya buat sendiri. Kalau ulama-ulama besar tuh mestinya. Cuman saya lupa ngomong sama Bu Susi. Mestinya ngomongnya tadi pagi ya kan. Sediain nanti jadi habis isya pada minum susu semua. Ya salam. Para hadirin dan hadirat sekalian, jadi beliau membagikan kepada santri-santrinya kalau malam 1 Muharram disuruh minum susu. Diniatkan apa? Diniatkan supaya bersih, putih kolbu. Nah, diniatkan itu. Jadi bersih zahirnya, bersih batinnya. Waktunya dari mulai ba'dal maghrib sampai sebelum subuh. Makanya itulah kenapa yang disediain 1 gelas doang. Masih ada waktu antum setelah isya mencari susu. Tidak wajib. Tapi ini para ulama amalannya seperti itu. Dan Abu Ya Al-Maliki ini bukan orang sembarangan para hadirin. Beliau ini adalah salah satu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Imam Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau ini ahli hadis. Ahli hadis. Jadi setiap amalannya pasti berdasarkan riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin kasih tahu cara doa minum susu. Doa minum susu. Beda antara doa minum susu sama makan nasi uduk wa bihun. Itu beda. Enggak sama ya? Paham ya? Doa minum susu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ayo semuanya, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Udah hafal belum? Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Artinya, ya Allah, berkahi kami pada minuman ini dan tambahkan kami darinya. Karena ini salah satu minuman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ana wakilin dulu ya, nanti antum minum ba'dal isya. Tinggal datang, susu coklat. Di mana? Doanya apa? Oh, dia nanya susu coklat doanya apa? Ada aja sih. Leman namanya, leman. Ya salam. Tambahan. Alhamdulillah. Ajib. Ajib ya. Minumnya susu, rotinya roti Maryam, pakai madu. Walhasil, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, insyaallah nanti bisa diamalkan. Tidak wajib, kalau yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi diniatkan untuk kebersihan kolbu. Karena mengambil dari salah satunya kisah apa? Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo menengahin teh. Dengar nama Nabi itu salawat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Antum semua tahu kan kisahnya. Rasulullah disuruh milih antara susu sama khamar. Yang Rasulullah minum apa? Susu. Kata malaikat Jibril, engkau memilih kesucian ya Rasulullah. Gitu. Apalagi kalau susu kambing, susu sapi yang asli, lebih mantep lagi. Anak kalau lagi ke Pekalongan, beli susu, subuh-subuh jalan, beli susu asli. Susu kambing masih hangat, susu sapi juga. Ya salah. Pak Haji Hendra udah nongol nih. Nih buat beli susu apa gimana? Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, wa afdalus salat ba'da al-fariidah salatul lail. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalnya puasa setelah Ramadan. Puasa paling afdal apa puasa? Ramadan. Paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Nih bulannya nih. Bulan yang paling afdal untuk berpuasa setelah bulan Ramadan. Dan paling afdalnya salat setelah salat yang 5 waktu, yang fardhah yang 5 waktu adalah salat malam. Salat tahajud. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Nah, ini afdal juga ini. As-sadaqah. Sedekah mencegah bala. Apalagi awal tahun udah sedekah. Wah, rezekinya mantap udah. Maka yang gede sedekahnya. Ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Enak juga. Udah setiap malam Kamis susu aja deh sediaannya deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin, ini bulan juga kita dianjurkan disuruh banyak berpuasa. Terutama besok nih. Besok bertepatan Yaumul Khamis. Hari Kamis. Dan bertepatan juga tanggal 1 Muharram. Pas banget besok puasa nih. Puasa awal tahun. Afdolnya lagi, kalau kuat ya, dilanjut terus sampai tanggal 11. Bagus. Karena sunnah nanti ada puasa apa? Puasa apa? Asyura. Asyura itu puasa tanggal berapa itu? 10. Tanggal 10 Al-Muharram itu Asyura. Cuman karena waktu itu Yahudi pada puasa Asyura, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau sama dengan bangsa Yahudi. Kata Nabi, puasa sebelumnya atau sesudahnya. Jadi di apa? Digandeng. Kalau yang nggak mampu puasa terus, besok puasa nih tanggal 1. Nanti yang biasa Senin Kemis lanjutin aja Senin Kemisnya. Nanti minimal tambah lagi sama 9 10 Muharram. Atau 10 11 atau 9 10 11. Paham ya? Ya salam yang dibilang ya salam. Jangan malas puasa. Jangan malas. Karena ada jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalis shaim farhatan. Orang yang puasa dapat 2 kebahagiaan. Bahagia waktu buka puasa. Bahagia enggak ente? Waktu buka puasa. Dan yang kedua, inda liqa'illah, waktu nanti berjumpa Allah. Ente bakalan disambut dengan ridha Allah. Jangan sia-siakan waktu.
Sekarang ini komitmenlah menjadi orang yang lebih semangat lagi ibadahnya sama Allah. Mulai dari tadi saya sampaikan, sholatnya sudah niat berjamaah, insya Allah. Berjamaah terus nih, jangan dibocorin, jangan nanti besok zuhurnya sendiri, ya bocor lagi, jangan. Udah jamaah terus nih, mulai di maghrib nih. Caranya gimana ya kalau mau terjaga terus? Ente kalau udah selesai sholat maghrib, ente doa lagi sama Allah. Ya Allah, berikan hamba taufik hidayahmu, bantu hamba supaya bisa sholat isya berjamaah. Begitu ente sholat isya berjamaah, ente doa lagi sama Allah. Ya Allah, bantu hamba untuk bisa sholat subuh berjamaah. Karena tanpa taufik hidayahnya Allah nggak bisa. Paham ya? Habis subuh gitu lagi, ya Allah bantu hamba supaya bisa zuhur berjamaah. Habis zuhur gitu lagi, ya Allah bantu hamba supaya bisa sholat asar berjamaah. Doa terus begitu. Kalau ini mah udah dijamin. Ini apa nih? Udah pinter tangan ya. Kalau rezeki, fulus, harta sudah dijamin. Justru yang kita perlu ini doa-doa yang supaya kita punya kelezatan ibadah, kita punya akhlak yang makin baik, kita punya iman makin kuat, kita makin takwa sama Allah, anak keturunan kita menjadi ahli salah, ahli Al-Quran, ahli sunnah. Bukan berarti kita tidak boleh doa rezeki, ya harus minta juga, menandakan bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu nomor kesekian, nomor utamanya tentang iman dan takwa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebersihan hati, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa suara, karunia suara bagi ahli jannah nanti di surga khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu baru suara itu. Belum nanti kakinya, matanya, telinganya, tangannya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, ini tahun dinamakan tahun Hijriyah, terhitung dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun hijrah itu dimulai pada bulan Rasulullah hijrah ke Madinah pada bulan Rasulullah hijrah ke Madinah pada bulan apa? Rabiul Awal. Bulan apa? Rabiul Awal. Tapi karena Muharram bulan pertama, maka diperingati peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad itu bulan Muharram. Jadi waktu itu ditetapkannya tahun Hijriyah sebagaimana antum sudah banyak ketahui di zaman khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, di antaranya dari usulan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dimulai tahun dari perhitungan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya ada sejarah yang luar biasa, termasuk sejarah persaudaraan umat Islam dan juga sejarah tentang kebangkitan umat Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oleh karenanya marilah kita gunakan nama Hijriyah ini sebagai nasihat buat kita semua. Di Islam tidak ada tahun apes, tidak ada. Islam tidak menghinakan nama-nama tahun dengan nama-nama yang hina. Islam selalu menamakan nama tahunnya dengan nama Hijriyah. Artinya berkeinginan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan tahun depan lebih baik daripada tahun ini.
asal kita mau menyambutnya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Gunakan kesempatan hidup yang sebentar ini. Daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiq wa thawani farfa' li nafsika ba'da mautik dzikraha fadzikru lil insani umrun thani. Ini perkataan penyair, perkataan ulama. Daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqu wa thawani. Daqatu qalbil mar'i, apa artinya itu? Detak jantung seseorang. Ini ente kalau pegang jantung itu, duk 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 duk. Qailatun lahu, si detak jantung itu berkata sama dia, innal hayata daqaiqu wa awani wa thawani, mohon maaf, wa thawani, daqaiqu wa thawani. Sesungguhnya kehidupan itu berjalan menit demi menit dan detik demi detik. Makin lama makin habis. Kehidupan itu dengan bertambahnya usia itu berarti berkurangnya umur. Bukan bertambahnya usia, bertambahnya umur. Bertambahnya jumlah usia itu berkurangnya umur. Kalau ibarat ember diisi air, bukan berarti tambah usia itu seperti ember yang kosong diisi dengan air. Tapi kalau kita itu masing-masing orang udah ada jatahnya. Tiap tahun diambil tuh air dari embernya. Lama-lama habis. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak diakhirkan, tidak dimajukan. Ente gunakan betul-betul kesempatan hidup ini. Coba ucapin setelah saya ya. Daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqu wa thawani farfa' li nafsika ba'da mautik dzikraha fadzikru lil insani umrun thani. Terus nasihatnya apa? Buruan mumpung masih diberikan kesempatan hidup, maka angkatlah dirimu untuk melakukan amal-amal baik, karena setelah kematian yang sisa adalah sebutan. Dan sebutan bagi setiap manusia adalah umur yang kedua. Ada umur pertama, ada umur kedua di dunia. Umur pertama kita nih sekarang, umur pertama. Nanti habis kita meninggal ada namanya umur kedua. Kita bisa dapati ini umur kedua kalau umur pertamanya kita berinvestasi. Contoh seperti para ulama kita, Al-Imam An-Nawawi menyusun kitab Riyadhus Shalihin, menyusun kitab Al-Adhkar, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau sudah kembali ke rahmat Allah, sudah wafat, tapi sebutannya masih hidup. Pahlawan-pahlawan nasional kita,
Imam Bonjol, Imam Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Cut Nyadin, masih banyak lagi. Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Kiai Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, masih banyak lagi. Mereka sudah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi sebutan kebaikannya masih hidup. Ya salam, bilang ya salam. Ayo sama-sama para hadirin dan hadirat sekalian. Dari kalangan habaib juga banyak juga yang jadi pahlawan. Itu disebut terus. Kebaikannya disebut terus. Jasanya diakui orang terus sehingga menjadi apa? Tabungan pahala. Ya salam ente, bilang ya salam. Ente gimana ente sekarang ini? Hah? Kalau kita hidup hanya untuk perut kita saja dan pemuas nafsu kita, terus apa bedanya kita sama selain kita? Nggak enak ngomongnya. Paham ya? Apa bedanya kita sama selain kita? Beberapa makhluk hidupnya begitu, hanya untuk nafsu saja. Kita ini untuk tabungan, terutama tabungan akhirat. Oleh karenanya manfaatkan sisa umur, jangan sampai disia-siakan. Belajarlah untuk sederhana pada kebutuhan pribadi dan mengeluarkan banyak harta untuk urusan akhirat. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah merahmati kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat sekalian, intinya saya mengajak diri saya, antum semua, hijrah secara maknawi, menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, lebih beriman lagi, lebih bertakwa lagi. Komitmen menjaga 5 waktu berjamaah, komitmen jaga sholat tahajudnya mulai malam ini, tahajud semua. Bangunnya jam berapa? Ada yang bangun jam 6 lewat. Hidupnya susah nanti. Bukan susah loh, susah. Beda tuh antara susah sama susah. Ada lagi lebih susah, susah. Betawi Tanah Abang ngomongnya susah. Kemana? Betawi Tanah Abang tuh. Kalau kita sini pedati susah. Ya salam ente. Ayo deh, sholat malam ntar malam ya. Orang-orang dulu secara kasat mata hidupnya susah, tapi nggak susah karena pada bangun malam. Ente kan masih ngalamin kakek ente, nenek ente, ilmunya nggak pada banyak, kecuali yang para kiainya yang pada nuntut ilmu. Yang lainnya yang awamnya biasa-biasa aja ngaji, tapi diamalin. Dengar dari gurunya tahajud bawa keberkahan, tahajud semua gitu. Hah? Sekarang gimana mau tahajud? Main handphone sampai jam 12. Masih WA jam 12. Bininya di sebelahnya dicuekin. Bininya gitu juga, nyuekin lakinya. Ngapain duduk bareng? Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Begitu nggak kira-kira? Ente pada begitu nggak? Mulai marah, tahu aja. Bukan tahu aja. Nanti kita digini nih, ente begitu juga emang. Orang kan suka begitu pada. Jadi caranya segini. Ini kan tahun baru nih, kesempatan nih. Istriku, mari kita merubah gaya hidup kita. Kalau abang udah pulang, pilih abang apa pilih HP? Tanya sama dia. Lebih cinta mana? Cinta abang apa HP? Kalau istriku lebih cinta HP, maka abang nggak beliin lagi yang terbaru. Paham nggak? Tapi kalau lebih cinta abang, HP ini suatu saat akan terjual. Nggak tahu kebeli lagi apa kagak.
Ya. Jadi caranya gini, kalau ngumpul sama orang tua, ya, ini dimatiin, ini tadi aneh nyalain buat ngeliat dalil. Ini matiin, dah ngobrol sama orang tua gini. Orang tua suka sakit hati. Fulan, Umi mau begini-gini. Fulan, Umi. Sampai Umi tepok. Jangan, kenapa Mi? Ya, udah 3 kali Umi manggil. Karena selalu apa? Fokus, apalagi orang laki. Kalau orang perempuan bisa dia cepat begininya. Orang laki lama. Orang laki itu ciri khasnya dia kalau udah fokus sama satu yang dia lagi fokuskan, dia nggak bisa fokus yang lain. Bininya ngomong dia kagak denger. Pak besok duit belanja begini dia lagi kagak denger. Pak besok duit belanja begini. Belakang nggak denger deh. Bukan belakang nggak denger, emang kagak denger. Orang lagi fokus sama HP-nya. Matiin ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Udah masuk waktu Isya ya? Udah. Barakallahu fina wa fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah Indonesia jauh lebih baik lagi. Dapatkan keadaan yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.